Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Basuki Rianto. Saya perawat yang jaga di Bangsal ini, jaga pagi Bu. Pak. Saya mulai jam 7 pagi ini sampai jam 14 Bu. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Bu Wati Pak. Bu Wati, tapi kalau lihat lagi nggih. Oh, nggih Bu Wati. Bu Wati alamatnya di Prajo. Prajo nggih. Wetan Pasar Pak. Wetan Pasar nggih. Bu Wati sudah berkeluarga ya. Pun. Oh. Putrane pinten? Bu Wati. Tiga nggih. Pekerjaan Bu Wati napa nggih? Wah dodolan ngajengan. Oh iya Bu. Dalam setiap hari panggilan keseharian Bu Wati, panggilannya juga Wati gitu ya. Kalau di pasar orang pada kenal ya Bu Wati gitu. Nggih, Bakul Brambang. Oh, Bakul Brambang gitu. Dokter sudah menjelaskan tentang kondisi Ibu saat ini. Maksudnya Ibu itu sakit apa gitu? Apakah sudah dijelaskan sama dokter Bu? Ini nggih mau dikare Pak dokter kalau kena stroke. Oh, stroke ngeten nggih Bu nggih. Ibu ngertos stroke niku napa? Sakit napa ngeten niku? Kene kula nggih lumpuh. Oh, lumpuh ngeten nggih. Mati separuh, Pak. Mati separuh ngeten nggih. Nggih leres niku Bu. Pak dokter jelaskan memang sakit stroke tapi ini yang karena sumbatan Bu. Sumbatan nggih. Terus enten sumbatan teng pembuluh darah otak sebelah kanan. Terus Ibu kelemahannya sebelah kiri. Kalau ada gangguan niku sebelah kanan. Sumbatan apa Pak? Nah, niku sumbatan pembuluh darah mungkin dijelaskan kali Pak dokter bisa karena kolesterolnya Ibu terlalu tinggi, bisa tensine Pak. karena riwayat darah tinggi yo ngeten nggih. Berarti Ibu karena tensinya nggih. Nggih. Terus mau kula badhe tanget napa enten riwayat sanese sebelum niki. Maksudnya apakah Ibu mempunyai riwayat keturunan dari keluarga Ibu? Keturunan apa Pak? Keturunan sing sakit kados Ibu, keturunan darah tinggi napa stroke? Nek sing stroke ketoke kok kula tok nggih, tapi nek sing darah tinggi niku kathah. Oh, ngeten nggih. Oh, trauma. Trauma niku misalnya kecelakaan. Napa trauma yang berhubungan dengan masalah fisik, misalnya nate dawa, ngeten kan mboten. Nek trauma niku aku kok pengen guyu. Hari iki Ada riwayat yo Jawa. trauma niku misalnya nate kecelakaan, nopo trauma yang berhubungan kali fisik, misalnya dawa jatuh berapa kilo bulan berapa hari. Lalu nanti dawa terus benturan apa nggih wong muter niki? Apa tensine dhuwur napa benturan kok mboten ngerti Pak. Oh, ngeten nggih. Terus saniki kula badhe nangetke agak privasi niki nggih Bu nggih. Nggih, napa Pak? Nggih, setelah saya mati saya perhatikan dari tadi Bu kok kandangannya kosong, sedih. Kayak Ibu itu mendam perasaan atau ketakutan itu sejak kapan Bu? Sejak loro niki. Oh, berarti baru dijelaskan kali dokter tentang sakitnya Ibu ngeten nggih. Nggih Pak. Oh, nggih. Terus selama ini apakah Ibu pernah atau sering berobat ke alternatif? Nggih. Nek alternatif piye nggih kula nggih. Ini sadurunge digawa teng rumah sakit niku kula pijetke. Oh, Kula Mbak Dukun jarene kena santet kula. oh ngaten nggih. Wah, Ibu bagaimana adakah hikmah yang Ibu ambil dari keadaan Ibu saat ini dengan sakit seperti ini, hikmah yang bisa diambil itu apa Bu? Nggih. Karena kula mboten iso ngopasan nggih kula. Wektune niku kathah tinggi keluarga Pak. Nah ini kan kula ngopasan terus dadi ora tau ngurusi keluarga, ora tau ngerti gedene anak. Sak niki kula teng omah terus dadi yo malah
Waktune akeh tenggene omah. Yo sakniki nggih kula nggih salat garang nek wingi teng pasar nggih sok lali kula. Oh, saya niku Bu. Tapi Ibu punya keyakinan nggak bahwa sakitnya Ibu tuh akan sembuh gitu? Sakjane iso malih mboten sih, Pak? Nah, itu Ibu harus percaya bahwa sakit Ibu tuh bisa disembuhkan. Ibu harus semangat. Ibu tidak sendirian. Keluarga juga sangat mendukung penyembuhan Ibu. Jadi Ibu harus tetap semangat ya Bu ya. Nggih, Pak. Terus apakah ada pengalaman psikologis masa lalu yang dirasakan? Maksudnya ini ngeten Bu. Dengan keadaan seperti ini, stroke, ada kelemahan di anggota gerak ini, apakah Ibu merasa putus asa? Ada nggak perasaan seperti itu? Nggih wonten, kula yo iso mboten iso mlaku. Mboten iso mlaku, mboten iso ke pasar. Oh, ngeten nggih. Apakah Ibu pernah mempunyai perasaan sampai ingin gimana ya, selain mengakhiri hidup dengan keadaan seperti ini? Nek dirasa-rasake tenan nggih. Yo koyone mboten pengen mati tapi rasane mboten nonton gunane ngoten niku. Oh, itu ya Bu ya. Ibu nggak boleh putus asa seperti itu. Ibu harus semangat. Ada anak-anak di rumah yang membutuhkan kasih sayang Ibu. Kalau Ibu punya anggapan, persepsi ingin mengakhiri hidup, itu sangat dosa dan itu tidak dikehendaki tentunya oleh Allah, gitu ya Bu ya. Jadi Ibu harus berusaha dan semangat untuk mentaati perintah dokter agar Ibu cepat sembuh, gitu ya Bu ya. Kemudian tadi ada yang kelupaan belum kalau tanglet ke Ibu pendidikannya nopo nggih? Lulus SD, Pak. SD nggih. Dengan kondisi Ibu sakit seperti ini, karena Ibu tadinya sebelum sakit kan jualan, mendapatkan istilahnya pemasukan ya, income setiap hari. Apakah penghasilannya cukup? Maksudnya dengan Ibu sekarang tidak bisa jualan itu, apakah penghasilan suami itu cukup? Nggih mboten, kula bojone tukang becak, Mas. Oh, ngeten nggih. Nah, terus untuk mencukupi kebutuhan untuk berobat itu dibayar pemerintah, Mas. Oh, ngeten nggih, syukur alhamdulillah nggih. JPS, Mas. Oh, nggih. Nggih, syukur alhamdulillah, berarti jenengan secara materi ibaratnya untuk berobat sudah di-cover oleh pemerintah, mboten kelengangan biaya nggih. Ning kirang nggih. Transport mawon nggih wirawiri nggih. Oh, nggih ngeten. Terus maksudnya pandangan keluarga dengan Ibu sakit seperti ini bagaimana? Anak sama suami itu gimana? Dan juga tentang lingkungan sekitar Ibu memandang Ibu sakit seperti itu bagaimana? Maksudnya apakah mereka memberi support, menerima Ibu dengan senang hati? Bojone kula nggih. Yo arang-arang becak nggih wong kan kula kaya ngoten iki dadi nggih. Nggih nunggoni kula tapi menawa ana sing narik nggih, kadang narik wong duwite nggih mboten wonten to, Mas. Oh, ngeten nggih. Oh ya Bu ya. Terus saniki kegiatan Ibu berperanan dalam lingkungan itu masih aktif kegiatan mboten? Misalkan Ibu di luar rumah ikut arisan, pengajian itu Ibu masih aktif? Oh, mboten nggih. Mboten kula kagiatan terus putasan. Nah, kan riyen sakniki setelah sakit. Stroke men nggih tak tok terus. Oh. Aku ini saya ojo dulu setel. Waduh ya ngerti ya faktor. Satu, dua, tiga. Untuk yang dirasakan Ibu saat ini, perasaan Ibu dengan sakit seperti itu gimana? Ya sedih Mas, masih kula mboten iso mlaku, njuk kuwatir nek bojone kula iki ora ngopeni malah golek wong wedok liya. Waduh, ngeten gitu nggih. Ya jangan sedih gitu Bu, harus tetap semangat.
karena masih banyak hal positif yang bisa dilakukan dan bermanfaat itu untuk keluarga, untuk suami dan anak. Untuk suami, ibu masih bisa untuk masak, untuk anak-anak masih bisa nemani dalam sehari-hari, masih bisa memberi bimbingan dalam dia belajar karena anak ibu masih kecil-kecil toh tadi 2 ya. Tadi juga tadi ibu sudah sudah diperiksa tekanan darahnya ya Bu ya. Iya, kalau dilihat ini memang hasilnya itu catatan medis agak tinggi nih, tensinya 150/100, suhunya 36, nadinya 88. Ini agak tinggi sedikit tensinya ya Bu ya. Mungkin ibu kurang tidur ya, sering melamun memikirkan tadi ya. Wah. Oh gitu ya Bu ya. Nah, sekarang ibu harus tenang Bu, dan tensinya stabil dan juga obatnya harus diminum teratur Bu ya. Nah, maaf ya, ini ada satu pertanyaan lagi agak privasi ya Bu ya. Dari segi anggota tubuh, yang dimiliki oleh ibu, bagian mana yang paling disukai? Sikil, tangan, mata, kabeh Pak. Kabeh nggih. Nggih, nek kok malah iki sing loro langsung diubah. Ngeten nggih. Terus ibu punya berapa saudara? 3. Ibu anak nomor berapa Bu? Bareng Pak. Mbajeng nggih. Berarti ibu masih punya 2 saudara ya Bu ya. Apakah orang tua ibu masih lengkap? Kon mboten lengkap. Nggih. Meninggalnya karena stroke atau karena darah tinggi? Nek jarene biyen angin duduk Pak. Jaman riyen nggih, angin duduk nggih. Nggih, pun ngeten Bu. Kemudian kok ini berat badan ibu turun apa naik ini sekarang dengan sakit seperti ini? Yang dirasakan sedih dan tidak percaya diri ya Bu ya. Iya Pak. Tadi kira-kira ibu sudah paham belum tentang penyakit yang diderita ibu itu karena apa? Karena stroke kali darah tinggi tuh Pak. Ngeten berarti sudah jelas nggih yang dijelaskan oleh dokter tadi nggih. Iya, siap. Kemudian nanti setelah ibu pulang Bu ya, ibu di rumah itu harus minum obat rutin. Harus minum obat rutin sesuai dengan anjuran dari dokter. Atau sekarang kan di desa-desa itu ada program Prolanis ya. Nah, ikut aja ibu untuk ikut Prolanis yang di Puskesmas. Iya, kelompok. Iya, sing sakit-sakit kronis niku lho Bu. Niku nggih mboten bayar Bu. Nggih, karena sakitnya ibu niku kan butuh minum obat jangka lama. Nggih, saged ibu nderek perkumpulan niku nggih. Untuk menjaga kesehatan di rumah ya tentunya ibu harus minum obat teratur, mentaati itu ya Bu ya, nasihat dokter, kemudian juga kontrol Bu ya, jangan lupa kontrol itu wajib. Kemudian selama ini yang aktivitas yang masih bisa dilakukan ibu di rumah apa Bu? Paling nggih kudu disiapke kalau paling apa nyapu nggih tangan siji karo diseret ya Mas. Nggih. Nah, napa-napa Bu, yang penting ibu masih bisa beraktivitas sesuai dengan kemampuan ibu mawon, ngeten nggih. Nggih. Saya kira cukup ini ya Bu ya. Terima kasih sudah mau cerita mengungkapkan perasaan yang dirasakan oleh ibu. Terus setelah kita berbincang-bincang itu bagaimana perasaan ibu sekarang? Itu kayak sing regani Pak. Nggih. Karena napa jenengan kok gelem ngomong-ngomongan kalih kula wong bab uripe wong liya ngoten niku lho. Ngeten nggih Bu. Nggih, sami-sami Bu. Terus apakah ada yang mau disampaikan ibu lagi ya ke saya, maksudnya mau mengungkapkan perasaan apa gitu? Tidak ada ya? Nah, sementara obrolannya cekap semanten Bu nggih. Sampai di sini. Bagaimana kalau kita nanti ngobrol lagi Bu setelah makan siang nanti setelah
di atas jam 13 Bu ya. Oke. Untuk waktunya ya sama, nanti sekitar 10-15 menit untuk mendiskusikan, untuk kita berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangannya ya Bu ya. Iya, Pak. Untuk tempatnya Ibu mau di mana, tetap di sini atau tempat lain Bu? Kalau pengen nunggu tengger kursi roda ya, Pak. Oh saged, mengke kalau pados kursi roda nggih. Oke. Nanti saya kesini lagi ya Bu. Kalau begitu Oke, saya Pak. pamit dulu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sampai nanti siang Ibu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu.